Sia Putri Amanda. Saya dari kelas 3A Manajemen dengan nomor NPM 0211241118. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yeti Husnu, SEMM, selaku Ibu Dosen Bisnis Komunikasi di kelas saya. Pada hari ini, maksud dan tujuan saya adalah untuk mempresentasikan tugas yang telah saya kerjakan dengan judul Minat Menjadi Peluang, Nail Art ketika Kecantikan Bertemu dengan Komunikasi Bisnis. Di sini, alasan saya memilih tema ini adalah karena yang pertama, saya mempunyai minat kepada nail art. Memang berawal dari iseng dan hobi saja, tapi ternyata minat itu bisa menjadi suatu peluang bisnis. Masuk ke slide pertama, yaitu ketertarikan menjadi suatu minat. Ketertarikan ini muncul berawal dari hobi melihat nail art di media sosial. Kayak waktu kita lagi scroll IG ataupun scroll TikTok kan beberapa kali mungkin lewat yang kayak nail art gitu ya. Jadi dari situ saya mulai tertarik dan kebetulan banget ternyata kalau nail art itu adalah suatu seni yang dituangkan dalam kecantikan. Berhubung saya menyukai seni, jadi saya mulai tertarik gitu. Nah, ketertarikan ini memunculkan suatu keinginan untuk mencoba dan juga mempraktikkan. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu bentuk komunikasi dalam nail art. Bentuk komunikasi dalam nail art itu ada dua. Yang pertama, desain sebagai media komunikasi. Jadi, nail art itu bukan hanya sekedar karya estetika, tapi juga bisa menjadi suatu bentuk komunikasi diri. Bisa melewati desainnya, polanya, ataupun warnanya. Yang kedua, ada makna emosional di balik desain. Desain nail art bisa menunjukkan suatu emosional, apakah sang pengguna itu sedang bahagia, sedih, ataupun butuh suatu perhatian. Seperti yang kita lihat di samping, ada dua gambar yang berbeda dengan desain yang berbeda. Yang di atas itu warnanya lebih colorful dan juga cerah, sedangkan yang di bawah menunjukkan warna yang netral dan juga kalem. Jadi bisa dimaksudkan kalau yang atas ini punya sifat yang ceria ataupun punya sifat yang lucu, imut gitu ya dari desainnya. Tapi kalau di slide bawah itu kesan netral warnanya dan juga elegan. Baik, masuk ke slide selanjutnya, yaitu permintaan pasar pada bisnis nail art. Di sini datanya saya dapat dari jurnal Rencana Bisnis by Nail Inovi by Nail Studio Profesional Irene Veronica Suryajaya. Di sini bisa kita lihat 70,6% banyaknya melakukan perawatan dan kecantikan kuku sendiri. Biasanya ini dilakukan di rumah seperti menggunting kuku ataupun mengoles warna-warna nail art pakai nail polish ataupun kayak mengikir kuku-kuku kita gitu. Lalu 82,4% senang melakukan perawatan dan kecantikan kuku di salon. Biasanya kalau kita di rumah itu kan kita nggak bisa bikin desain yang kita suka ataupun kita nggak punya aksesoris yang bisa ditempel. Jadi banyak orang yang senang untuk melakukan perawatan dan kecantikan kuku di salon karena merasa puas dengan hasilnya. Lalu 77,9% senang apabila ada lokasi salon kuku yang berdekatan dengan posisi. Nah, biasanya kan kita senang gitu loh kalau misalnya ada toko studio kuku yang buka deket rumah. Jadi kita nggak harus jauh-jauh gitu. Apalagi kalau hasilnya tuh sangat bagus dan juga memuaskan. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu komunikasi digital. Di sini, komunikasi digital dalam bisnis nail art adalah proses penyampaian pesan melalui platform online yang membantu nail artist untuk membangun suatu hubungan dengan pelanggan serta memperluas jangkauan pasar. Jadi, nail art itu tidak hanya dipromosikan lewat kata-kata, tapi juga melalui visual yang menarik. Di sini ada alat komunikasi digital, ada 3. Yang pertama itu Instagram. Aplikasi Instagram ini digunakan sebagai galeri visual untuk menampilkan hasil nail art melalui foto. Biasanya kalau teman kita rekomendasi nail art ke kita itu kan, kamu nail art di sini deh, kamu cek aja Instagramnya, bagus-bagus kok hasilnya. Itu kita langsung melihat gitu loh dari Instagramnya melalui foto-foto itu. Yang kedua ada media TikTok. Media TikTok dimanfaatkan untuk membuat konten kreatif seperti tutorial, tren desain yang cepat viral. Seperti contohnya tren before dan after, kuku sebelum dipolish dan sesudah dipolish. Yang ketiga, media WhatsApp. Media komunikasi WhatsApp itu ditujukan untuk langsung berkonsultasi ataupun berkomunikasi kepada pelanggan. Seperti contohnya pelanggan bisa menanyakan jadwal yang ready di studio salon tersebut ataupun bisa menanyakan tentang konsultasi, bagaimana kuku yang cocok ataupun desain yang cocok itu seperti apa.
Masuk ke slide selanjutnya, yaitu dampak nail art terhadap gaya hidup. Ada 3. Yang pertama, mendorong kebiasaan self-care. Mendorong kebiasaan self-care. Self-care sendiri itu artinya adalah merawat diri sendiri. Nail art tidak hanya tentang mempercantik kuku, tapi juga bisa menjadi bagian dari rutinitas perawatan diri. Banyak perempuan memilih nail art karena prosesnya memberi waktu untuk bersantai, merawat diri, dan menikmati momen tersebut. Yang kedua, ada nail art sebagai bentuk kepercayaan diri. Desain kuku yang rapi dan juga cantik itu tuh bisa meningkatkan suatu kepercayaan diri kita. Jadi kita kalau misalnya kukunya kotor atau kukunya jelek kan kadang kayak disembunyiin gitu ya, tangannya di kayak giniin. Tapi dengan kita nail art cantik itu kan kayak, lihat nih kuku aku cantik kan, kayak gitu. Jadi kita lebih percaya diri gitu. Nail art sebagai gaya hidup modern. Jadi nail art kini bukan hanya bagian dari sekedar untuk acara khusus-khusus aja, tapi juga masuk ke dalam bagian dari gaya hidup perempuan muda. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu profit dan juga keuntungan. Di sini ada 4. Yang pertama, biaya operasional yang relatif rendah. Usaha nail art tidak membutuhkan modal yang besar di awal karena alat dasar seperti cat, lampu UV itu bisa dilakukan berkali-kali, jadi tidak membutuhkan dana awal yang besar gitu. Lalu yang kedua, permintaan pasar yang terus meningkat. Nail art menjadi bagian dari gaya hidup terutama perempuan muda di perkotaan. Pelanggannya dan menjadi suatu kebutuhan rutin gitu. Yang ketiga, bisnis yang fleksibel. Bisnis bisa dimulai dari rumah, seperti contohnya home service. Jadi sang nail artisnya itu bakalan datang ke rumah dan melakukan home service di rumah pelanggannya. Dan beriring seiringnya waktu, suatu usaha home service ini mungkin akan naik menjadi dan membuka studio salonnya sendiri. Yang keempat, margin keuntungan tinggi. Harga jual dan biaya bahan yang besar, misalnya biaya bahan per pelanggan bisa sekitar 20.000 sampai 30.000. Tapi harga jasanya itu bisa lebih tinggi. Contohnya seperti 80 sampai 150.000. Masuk ke slide selanjutnya, target pasar berdasarkan usia. Di sini bisa kita lihat ada 2 contoh. Yang pertama, remaja sekolah. Remaja sekolah ini biasanya tertarik pada desain yang ceria dan juga mengikuti tren-tren di media sosial. Warnanya juga biasanya yang dipilih adalah pastel ataupun motif-motif yang lucu gitu. Warnanya bisa jadi kayak warna pink, warna biru, ataupun yang lagi tren itu kayak cat eye, kayak gitu-gitu. Nah, yang kedua, wanita kuliah ataupun bekerja. Biasanya yang dipilih adalah desain yang simple, elegan, tapi terlihat profesional. Nah, warna yang dipilih juga biasanya warna netral, kayak mungkin warna merah marun, ataupun warna krem, warna putih, kayak gitu biasanya dipakainya. Baik, sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.